Setelah pamornya redup, usai melakukan gebrakan konten dengan cara membongkar praktik perdukunan di tanah air, nama Marcel Radival atau pemilik julukan Pesulap Merah kemarin kembali tampil di hadapan awak media memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan. Marcel datang ditemani kuasa hukumnya guna memberi laporan ihwal pencemaran nama baik yang dilaporkan perkumpulan para dukun. Saat diperiksa, Marcel harus menjawab sekitar 40 pertanyaan dari penyidik. Pemeriksaan tadi soal laporan yang ada tentang perdukunan, Cuma laporannya pakai nama orang lain. Taunya siapa yang melaporkan? Tadi sih namanya Agustiar bin Ismail, saya juga nggak kenal tuh yang mana. Tentang postingan saya di Instagram, yang saya menjelaskan dukun itu tukang tipu dan tukang cabul, berkedok agama ataupun berkedok budaya yang biasanya menggunakan keajaiban untuk penipuan gitu. Itu kan definisi dukun yang saya maksud. Yang kalau saya nyebut dukun di channel saya, yang saya maksud itu sebenarnya gitu. Yang menggunakan alat-alat yang Iya, yang menggunakan alat-alat ataupun trik-trik untuk mengelabui pasiennya. Gitu. Tapi di atas sempat ada pembuktian atau gimana, Kak? Enggak ada sih, tadi interview aja. Dia tidak terima, nggak tahu juga saya. Dia di mana ujaran kebencian terhadap dukun, padahal kan di situ nggak nyebut nama, tidak tertuju pada pekerjaan tertentu gitu. Karena ya itu definisi dukun yang saya maksud untuk channel saya sebenarnya. Kami akan menyampaikan yang pertama poinnya adalah Bang Marcel dipanggil oleh kepolisian sebagai warga negara yang baik, maka Bang Marcel harus hadir, ya kan? Hari ini kita memenuhi panggilannya. Di situ kita di BAP kurang lebih 4 jam ya. 4 jam dari jam 3 sampai jam 8. Namun demikian kita ada waktu jeda istirahat 1 jam. Jadi kita hitung adalah 4 jam, 43 pertanyaan. Yang inti dari permasalahan adalah pihak pelapor itu mempermasalahkan postingan konten dari Bang Marcel. Iya. Ya, jadi postingan apa itu? Berkaitan dengan dukun, ya kan? Dukun itu dukun cabul ataupun tukang tipu. Iya. Marcel sendiri tak pernah tahu siapa sebenarnya yang melaporkan kasus ini. Namun ia menduga dukun berinisial R yang melaporkan dirinya dengan tudingan pencemaran nama baik. Tapi terkait tudingan itu Marcel menepisnya. Ia berdalih jika apa yang dilakukannya adalah murni edukasi. Apa ya tadi? Penyebaran kebencian. Penyebaran kebencian katanya tuduhannya. Gitu sih. Jadi laporan yang ini, yang dari yang dukun tua itu, ya itulah pokoknya. RR, dukun tua yang inisial R yang keluar terus, tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk ngelaporin saya karena kalau dia pakai nama pribadi, ketika saya permasalahkan kan dia yang kena. Akhirnya dia pakai muridnya. Jadi parahnya dia adalah mengorbankan muridnya untuk ngelaporin saya. Gitu. Di pemeriksaan kita sampaikan maksud dukun cabul dan tukang tipu itu adalah dukun-dukun yang menggunakan peralatan ya, yang bisa dibuktikan secara ilmiah, kemudian menakut-nakuti korban ataupun pasien yang kemudian mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri. Itulah yang kita sampaikan. Jadi pada saat kita berbicara dengan maksudnya adalah dukun yang itu, bukan dukun beranak, bukan dukun apa, tapi dukun yang itu yang jadi masalah. Jadi Bang Marcel di sini mengedukasi jangan sampai ada lagi orang-orang yang tertipu praktek perdukunan dengan modus menggunakan perlengkapan peralatan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, nama Marcel sendiri mencuat setelah dirinya berseteru dengan dukun pengobatan alternatif Gus Samsudin. Perseteruan dua nama ini sempat sengit hingga membuat padepokan Gus Samsudin ditutup warga sekitar. Alhamdulillah edukasi saya jadi tersebar ke banyak orang yang tadinya nggak kenal saya kan jadi penasaran nih. Emang apa sih yang diedukasi Marcel nih? Akhirnya nonton ke channel saya Pesulap Merah Productions. Akhirnya di situ banyak tuh yang nonton. Nah ternyata banyak loh dukun-dukun yang menggunakan trik-trik gitu. Ternyata yang selama ini dianggap hal goib itu bisa dijelaskan secara ilmiah loh gitu. Ya alhamdulillah. Sangat banyak banget. Sangat banyak. Tadinya saya percaya perdukunan bang. Tadinya ibu saya juga korban dukun gitu-gitu banyak. Kita bersyukur karena dengan dia bisa membuka aib para dukun ini, akhirnya masyarakat tersadarkan, ya kan? Kalau memang Marcel ini memang
misalnya dia menyampaikan sesuatu ternyata tidak benar, dan para dukun ini kan seluruh Indonesia kan terganggu. Harusnya kalau memang dia punya ilmu, dia serang dong Marcel. Iya, betul. Santai Sekarang tuh. saya mau tanya Pak Marcel, selama ini kamu sakit nggak? Enggak. Atau mungkin mimpi buruk kayak atau kaget-kaget gitu loh? Makin gemuk aja sih. Makin gemuk, Kayaknya rambutnya aja masih merah itu loh. Dikit. Artinya apa yang disampaikan Pak Marcel itu benar. Iya. Dan Marcel ini, dia sebagai dukun merah, itu ada terdaftar. Dukun merah. Enak aja dukun merah. Sulap merah, itu berarti dia terdaftar. Terdaftar nggak? Alhamdulillah. Dia terdaftar. Jadi jangan Pesulap bawa merahnya Marcel juga itu ada seolah-olah dukun juga gitu Iya, loh. pesulap merah Jadi juga beliau ini adalah pesulap merah. Jadi semua masyarakat Indonesia tersadarkan ketika Pak Marcel membuka aib-aib para dukun. Iya. Makanya dukun itu jangan generalisir, karena memang dulu karena belum ada bidan, dokter itu ada dukun beranak. Itu tidak masuk ke versi itu. Iya, betul. Dukun yang dianggap nipu, dukun yang dianggap Cabul. tadi cabul. Itu kan banyak kejadian yang memang sudah dilaporkan. Meski padepokan Nurjatinya ditutup, namun nama Gus Samsudin sendiri ikut meroket hingga sempat warawiri di televisi dan podcast. Marcel tak hanya harus berhadapan dengan Gus Samsudin, sejumlah nama paranormal juga muncul menentang langkah Marcel yang dinilai terlalu vulgar membongkar praktik perdukunan. Hingga ia sempat dilaporkan Persatuan Debus Banten. Namun seiring waktu, laporan demi laporan itu senyap begitu saja, seiring dengan pamor Marcel yang juga ikut redup. Tanya saya dukun-dukun itu ada LSM. Sekarang ada LSM dukun loh, hati-hati. Dan LSM inilah tergabung, akhirnya salah satunya mendaftar, lalu mewakili seluruh dukun Indonesia. Pertanyaan saya, kalau Anda mewakili semua, mana surat kuasanya? Berapa dukun di Indonesia yang kamu bawa ke dalam surat kuasa? Kan tidak ada. Saya mau sampaikan, kalau memang ada dukun tuh hebat, silakan nih. Santet dong. Iya. Malam ini sobat santet lah si Pak Iya. Marcel nih. Ditunggu. Kalau besok lu tumbang, gua pasti belajar sampai itu dukun tuh. Bang, kalau tumbang karena santet, saya beliin apapun yang dukun itu mau. Nah, coba Pembuktian, bayangkan. Artinya masyarakat jangan ketipu dengan Iya. omong manisnya. Saat ini kalau ke dukun lebih mahal daripada ke dokter, Pak. Iya. Makanya masyarakat jangan ke bawah soal hal-hal yang dibawa-bawa ke gaib dan lain sebagainya. Kita percaya Tuhan aja lah. Marcel sendiri ketika pamornya melejit nyaris tak punya waktu untuk keluarga. Kanal video berbaginya bahkan ikut melambung hingga sempat dilirik pengusaha Rudy Salim. Tapi sayang, seiring waktu penonton setiap YouTube Marcel mengalami kejemuan hingga nama Marcel perlahan pudar dari pemberitaan. Akibat laporan inisial R ini, Marcel mengaku ada banyak pekerjaannya harus di-cancel. Lantas benarkah Marcel akan menuntut balik sang pelapor? Sangat mengganggu sih, menjengkelkan juga sih. Dan merugikan juga, sebenarnya rugi besar ya Bang. Iya. Dari waktu, dari banyak yang harus di-cancel, terus juga banyak brand-brand yang membuat saya tuh kayak dianggapnya kontroversi, padahal edukasi kan, gitu. Karena ya orang-orang yang kayak gini. Berapa ya? Cukup banyak sih, ada 3 brand besar dan ada jadwal-jadwal kecil lain juga. Laporan hukum ini seolah menjadi babak baru kasus hukum yang kembali menyeret nama Marcel. Lantas mungkinkah Marcel akan bangkit melawan balik dengan melaporkan sang pelapor? Atau sebaliknya, ia akan menghadapi laporan itu hingga tuntas? Kayak pelaporan balik kan? masih Itu nanti kita bicarakan. nanti kita bicarakan sih. Masyarakat sudah jenuh, jangan lagi ditambah dengan menyusahkan masyarakat dengan mulut manis tipu daya. Akhirnya yang rugi siapa lagi? Jangan percayalah kepada medis, ya. Iya, betul. Ya mungkin kalau ada yang mungkin karena psikologis, karena psikologis masyarakat diserang. Iya, benar. Makanya mereka ke bawah di dalam seolah-olah benar gitu. Iya, soal goib. Seolah-olah ini hal yang goib. Iya, padahal bukan. Padahal tidak ada itu. Makanya inilah malam ini Pak Marcel sudah jelaskan kepada publik, dan kami dari HAMI akan mendampingi beliau untuk kasus ini akan diarahkan kemana. Kami akan siap ladeni, dan ketika dia melaporkan dan tidak terbukti, ya yang namanya Pak Agus itu ya pelapor itu, namanya Pak Agus ya, Iya. kami akan ambil langkah hukum kepada saudara.